ora ndak tahu lek iku desu kan ngurus macak mbopo awan-awan betul-betul entar-entar ngopesati banyu iki. Ya iki wong ngesat. Nguras segere iki. Nguras segere. Awalnya tuh kan itu di 2014 tuh, Mas. Nggih. Jadi 2014 itu di saat khususnya itu pas momen-momen Agustusan gitu loh, Mas. Nggih. Nah, selama ini kan Desa Sobontoro kan dibilang lebih banyak yang menonton daripada ditonton kan. Nggih. Awalnya nambah nanggap tonglek. Oh, nggih. Terus kami saya pribadi waktu itu nggarap teater. Nggih. Ya, teater. Terus dipentaskan satu kelompok itu aja. Itu nah, habis pentas itu teman-teman tertarik mah ya. Satu demi satu akhirnya kita kumpulkan dengan Bapak Suryadi sama Pak Sureni, biasanya di Suren kita ngambil, terus kita kumpulkan anak-anak muda, terus kita buat organisasi PHK itu. Oh, nah, dan tiap tahun kami ada event sendiri di kampung itu Bambu Runcing itu, Mbak ya. Awalnya tahunan nih tahunan. Awalnya ya dari acara 17-an itu sederhana itu terus kita kembangkan menjadi event tahunan itu Bambu Runcing. Penamaan PHK sendiri ini kan menarik, Mas Bundas. PHK kan kalau kita ngomongin PHK kan identiknya itu kan sama singkatan. Nah. Iya. Terus ini punya makna yang malah konotasinya positif gitu. Pemuda Harapan Kampung. Pemilihannya sendiri itu seketika atau terus sendiri? Iya, berasa itu kan memang dasarnya aku seneng usil, Mas. Usil. Apa ngono? Sing unik gitu. Iya, usil. Apa sih ya? Terus waktu itu memang bagi saya memang kan nama itu kan saya buat bahkan logonya juga bentuk kuda itu rumah. Bahkan waktu aku membuat kuda itu aku sharing sama Pak Sur ini karena Mbah Sur ini kan tukang ya paham. Iki karepe apa sih Mbah ngono kan ngono. Memang bayangan saya itu memang kan gaya penyangga ya, atap. Nah, PHK sendiri ya memang sing canom iki ngono ta maksud piye desane berkembang tidak ya karena dengan usia-usia mereka yang muda ini. Nah, itu maksud saya itu. Tapi memang sengaja saya plesetkan di konotasi negatif PHK ini memang. Pertama berapa, Mas, anggotanya waktu itu? 2000 berapa pertama? 2014 itu? Iya. Berapa? Itu kan terjadinya PHK, terbentuknya sebuah PHK. Itu awalnya kan pasca kegiatan ya, Mas. Nggih. Pasca kegiatan terus yo awalnya kan dari kelompoknya cuma 7 orang. Nggih. Yang membuat sebuah komunitas sendiri yang bernama Jiwa Ketok itu, Mas yo awalnya ya. Nah, Jiwa Ketok pun itu kan dia mewakili Tambak Boyo secara keseluruhan. Tapi yang terlibat di situ ya orang-orang anak-anak Sobontoro sendiri gitu. Jadi akhirnya dia mengembangkan sendiri di kampung itu. Jadi kegiatan awal itu atas namanya Jiwa Ketok pada waktu itu, Mas yo. Jiwa Ketok setelah itu terbentuknya sebuah PHK. Tahun 2014 pada waktu itu yang hadir itu lebih dari 60 orang. Yang masuk ke anggota itu 58 awal. Dulu kita nggak undangan resmi waktu itu, Mas. Resmi, saya izin ke Pak. Waktu itu Pak Izinnya itu Pak Woto, kepala desanya. Masih Pak Woto. Saya minta izin sama izin Karang Taruna. Saya minta izin. Saya ngundang semua, Mbak ya, pemuda Sobontoro, baik sampai di Senjamong. Oh, itu. berarti Kita mengundang personal, berarti nama langsung. Nggih, nama. Itu awalnya gitu. Terus kita share visi misi kita, tujuan kita, bahkan nama logonya
Itu untuk dari orang luar desa itu ada beberapa secara relawan. Jadi mereka itu tidak terlibat dalam keanggotaan, tapi terlibat dalam sebuah kegiatan. Jadi setiap ada kegiatan BHK pasti mereka nimbrung, ikut mulai dari proses awal sampai akhir dari acara. Ada beberapa dari luar desa ya. pun dulu banyak sekali apa ya tidak sepakat nih. Ada beberapa golongan karena mungkin generasi atas kulo kan tesih era-era dangdutan ngono kan. Iya. Kita tetap ngerangkul ngono kita, dan di sana pun akhirnya ya karena itu hanya oknum hanya satu Dua orang. iya kan ya. Akhirnya ya luntur dengan sendirinya. Akhirnya ya sekarang ya wis jadi siji eventnya ya kemarin Sapontoro Bersatu tahun baru ya di Jambong sana di Pantai Warumoro. Bambu Runcing kemarin yang beberapa kali ya tetap teman-teman Jambong terlibat dan teman Jambong buat event ya kita pun terlibat di sana. Teman-teman semua proses ya latihan teater untuk event di luar. Itu kami membuat surat mas. Jadi surat resmi saya minta kedatangan Pak Enggi awal-awalnya takutnya apa kan kita butuh apa ya kepercayaan orang tua ya jenenge ono sing putri cewek barang latihan kan mesti pikiran dan sebagainya belum lagi kepentas keluar kan gitu. Kita buat surat resmi bahwasanya BHK ada kegiatan terus ada latihan gini. Bahkan kita pulang ya bareng-bareng ngeterno Mbak ya. Pulang ngeterno ning omahe. Nganter. Nyampe rumahe, Mas. Nyampe rumahe. Izin orang tuane, padahal tonggo. Ya kita lek ngejake ya sapa kanca sing pengen melu gitu aja. Contoh teater makanya kita mesti sering bingung gawe naskah. Oh iya. Ya, soalnya mesti naskah iki terakhir. Lebih pada sapa sing kepengin melu lagi gawe naskah. Naskah nyesuaikno orange, pemainnya. Ya sak gathuk-gathuke sing penting kabeh iki bisa terakomodir, bisa ngrasakno proses iki mau. Kan gitu. Dan sini ya gitu Mas, sampai sing biasanya keboboan ya Mbak Sur sak nyonyane. Mergo sing masakno ya iki bojone Mbak Sur iki, Mbak Ayu. Kadang wis sampai arep pentas niku wis masakno bocah-bocah iki jagane engko maem sedurunge pentas dan sebagainya. Wis koyo ngono kuwi. Ono ora duit ya kok iso wae. Jalan. Nah piye niku Mbak? Nggawa sing nggawa beras. Bahkan ini sing pernah kejadian lucu. Ada salah satu ibuke anggota kami itu sakit. Ibuke Mas Piki waktu itu. Ini suruh Tuban terus mulai. Nah, di saat Bambu Runcing itu itu ada acara sing jenenge tahlil kubro. Tahlil kubro. Nah, waktu itu jajan iki kurang, Mas. Nggih. Tamune kok kan nek ana wong loro. Iku kalau wong cilik kan nggo jajan ya. Jajan wong ngene kan. Umum ngono, wong cilik jajan. Lah iku nanti jajan tilike wong loro diterno nggone acara kuwi lho. Secara pribadi sing ngeteno wong loro kuwi. Iku tenan, kejadian tenan. Pokoke sering kejadian kaya ngono terjadi. Kotak ana meneh sing kapundhut. Mbah, sapa Mbah sampe nangis ki? Mbah Sarmi ki sepuh. Pantesin kene sing kei dhuwit ya wong sepuh. Acaranya Bambu Runcing, moro-moro ngekei duit ngasih uang ke temen-temen 20.000. Dibareno malah nangis. Nyumbang. Nambah nangis. Wong kabeh dolane nyumbang aku nek rambut tarik dhewe kok nyumbang kena opong. Ngoten sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Sepuh sulake nangis, Mas. Dibang sulake nangis aku berarti aku ora ndelok nek nyumbang lho. Persepsine dhewe jare ora nyumbang ora ndelok. Wong tuwa lho, wong tuwa. Urip dhewe, Mas. Ya mesakne lho ya. Urip dhewe Ijen wong sepul. Sampai segitu nah. Jadi alhamdulillah masyarakat itu rasa duweni luar biasa. Jadi bisa dibilang PHK itu juga sekarang sudah jadi nafasnya orang Sapontoro gitu. Nggih.
Ya. Dari awal, Mbak. Dari Untuk awal. masalah anggaran. Dari awal setiap kita melakukan sebuah kegiatan itu murni iuran anggota. Iuran anggota. Jadi apabila masih ada kekurangan dalam dana tersebut, kami mintakan ke lingkungan. Nah, kan secara kebetulan di Desa Sebontoro ini kan banyak perusahaan lokal. Jadi gelem ra gelem mereka tak sambati. Kan daerah sepanjang Panturan ini kan gudang-gudang ulam lokal nih kata. Lokal, gudang ulam. Ikan lokal. Memang apa ya, masyarakat kan selalu rindu ya dengan kegiatan kita ngono kan ya. Terus bareng-bareng kaya ngono, tanom-nom dadok-dadok bengi-bengi ngono kae. Lah waktu itu memang nggak boleh-boleh sama sekali. Bahkan minta waktu itu kepala Disparbud Porane Pak Didit ya. Iya. Njaluk rekom Pak Didit tak setono Pak Camat terus ke Pak Inggi. Habis itu terus ditelepon Pak Kesbangpol kula. Dulu kan tamat sini ya. Ditelepon Mas entah pokoknya tolong untuk tahun ini aja dhisik lagi gitu. Terus akhirnya syukuran ya. Nah, hanya sederhana ya waktu itu ya. Kita hanya sederhana mung gawe momentum ngono wae waktu itu memang Yang akhirnya penting ada sesuatu setiap tahun gitu. iya itu di 2020 Tarik sis. Hari yang Boleh merapat. bertambah 1 tahun usia. memang kita kegiatan sing kaya sifatnya bambu runcing memang kita mewajibkan ketua terus wakil gonta-ganti generasi Kira-kira generasi nggih tidak harus terus yang gede ini enggak tapi waktu itu Mardika baru lulus SMA ya kayak terus jadi ketua pelaksana Bukannya pelit ataukah mau kemudian dikit yang ingin nah gudang ini ki Gudangnya siapa, Mas? Mas Saipul niki Walah. Itu sebab reksa kan? ini gudang jagung ini punya Mas Saipul jadi latihannya itu gak mesti kita bukan Dimanapun tempat, berarti, Mas? dimanapun kadang goleki iringan musik dengan live gamelan itu di sini golek nemu gamelan diusung di iku di jagung PMA jagung Mas Saipul itu ke sana seperti itu biasanya dilatari sing biasanya bambu runcing itu kemarin dibilang seandainya itu struktur organisasi beneran ngoten nggih pembinaane nggih niki sing sepuh niki sing kalih niki sing kula jak rembung Tukang kepro. penasihat lah apa lho ya sharingnya dulu ada Mas Ubed sekarang udah nikah dapat bersih itu terus kemarin anaknya niki Mbak Vina niku yang baru lulus di Uniro itu yang sekretaris generasi terus memang yang sekarang itu luwih rada enak Mas penake iku kita tidak harus menjadi pengisi acara kita gawe panggung sing seapi-apike gawe adik-adik gini cah cilik-cilik tadi sama orang teman-teman luar yang pentas di situ kita pure pokoknya bicaranya kegiatan ini sukses lancar masyarakat seneng kan gitu yang dulu kan enggak Sing ya wis pokoke sing pentas ya kene sing nata-nata ya kene sing urunan ya kene wis apa-apa wis kene tukang gepuk. tukang gepuk Tukang gepuk. niki ngalami ngurah segoro Nggih, Mas. iya kan ngene lho Mas segoro itu kan lek maju kan ana sijine palowan palowan ya iya dadi ana tanah sing cekung akhirnya banyu kan Nggih. mengenang ngono kan ya. Lah waktu itu dekat dengan panggungnya pesta pantai gitu. Fashion show Kamu kok SMK. sore sudah mulai tinggu fashion show. Mulai jam 4. Aku pun ora ndak tahu lek iku desu kan. Nah, ngurus macak apa awan-awan beduk-beduk entar-entar ngopo sate banyu kuwi. Ya iki wong kesat. Nguras segoro iki. Nguras segoro iki. Nguras goro. Kedadean tenan. Kelakon. Lah bengi dekor kok watut segoro kok, Mas. Atau Mbak. Mbak. Lah ning pantai Mas jeneng Mbak kan pasang surut to. Nggih, nggih. Wis ditata bangun sono Katut. katut Mbak. Yo ngalami ngono iki. Urip ngono kuwi.
Gudang ikan Mas, gudang ikan iku ngene Pak Suryan iki kalian Pak Ndar. Dua iki tahu ora proses gara-gara dinggo masak karo dinggo nggone tamu. Gudang ikan lho. Gudang ikan. Tenanan iki aktif dan iku yo gawe golek duit. Iku pernah tutup 2 hari deh. 2 hari ya. Nanggung sampai 4 hari. Nanggung Indra 2 hari. 2 hari sampai 4 hari. Iku dinggo Prosesnya teman-teman. Iku yo pernah ngono kuwi. Bener. Gudang iwak tenanan iki. Ngene Pak Ndar karo Pak Suryan iki dinggo masak kalian dinggo tamu yang itu ya itu sebenarnya masyarakat ya punya tanggung jawab bersama. Makanya di saat belum ada kegiatan ya masyarakat wis apa ya kaya malah bertanya ngono bahkan ngobrak-ngobrak iku ndang kumpulan cah nom-nom ngoten niku. Ana kumpulan blas. Heeh, ngoten niku. Justru yang kita rasakan sekarang itu bukan dari teman-teman PHK yang tidak setuju, justru malah warga sekitar. Yang mengendaki adanya kegiatan itu malah warga sekitar. Dan kadang-kadang yang nggak bisa kita nalar itu dengan ikhlasnya mereka itu ada beras, ada jajan, ada uang, itu dengan ikhlasnya mereka itu ngasih. Jadi makanya kayak gitu tuh kan nggak bisa kita pikir itu nggak bisa. Secara logika dari manapun Ya itu. Bahkan pernah kejadian itu kita nggak punya uang 1% pun pas kegiatan Pikir. Ketuanya Mas Saiful. itu pagi itu uang 1% pun nggak punya. Nggak punya. Tapi ya nggak tahu gimana caranya kok tahu-tahu terus ada orang yang tiba ngasih uang 1 juta terus. Iya. 500. Nah, terus malamnya ada tahlil Tali kubro. tahlil kubro. Itu kan kita nggak punya beli kue atau beli apa itu loro ya nggak punya. masih diceritakan ini. Iya. Itu tahu-tahu malamnya itu orang segitu banyaknya itu ya ada tumpeng, ya ada bingkisan, ya ada kue, aja nggak tahu dari mana itu. Teman-teman yang nggak bisa mikir kayak gitu. Itu dari mana? Ternyata ya ibu-ibu yang kita libatkan dalam kelompok kita itu ya dia ikut berpikir gitu loh. Nggih. Mau acara malamnya nggak ada kue, nggak ada apa-apa, terus akhirnya mereka dengan ikhlasnya urunan beli untuk sugatan nanti malam, datangkan orang segitu banyaknya, terus bocah-bocah kita kok wis ganti duit, mau ditangisi terus uang habis, akhirnya dia mengeluarkan uang sendiri. Padahal ya ibu-ibu itu tenaga oke. Terus uang oke. Tenaga. Iya, tenaga oke, uang oke, terus beras oke. Tapi kalau melihat teman-teman nggak ada uang sama sekali, mereka ya dengan ikhlasnya urunan sendiri untuk beli jajan. Itu loh yang kadang-kadang kita nggak bisa mikir di situ kadang-kadang. Alhamdulillah iya ono wae Mbak ya generasine ya. Generasine ada saja. Bahkan teman-teman sing saya kaya kerja sing rada adoh ngono. Bahkan pulang ilmahe kerja ning ndi Mbak? Tangerang. Iku deket-deket Bambu Runcing pulang. Demi Bambu Runcing. Bambu Runcing. Demi Bambu Runcing. Ilma itu misanane ilma. Itu Tangerang. Ini balik Bambu Runcing terus berapa hari kemarin terus kembali lagi sekarang. Itu pulang. Jadi ya alhamdulillah generasinya juga ada. Kadang-kadang ya guyon-guyonan sama Mbak Sul sama Ade Suren gitu. Sampai kapan ya beka kira-kira Mbak gitu. Tahun ini kan isyarat ora kocok-kocok iki saya gelem ngene apa ora dan sebagainya. Alhamdulillah iki ada aja generasi. Kadang ya kene mentok ini kalau niate apik ya ono wae. Ngono kadang-kadang ngono tok mentok wis iku kan akhirnya ya alhamdulillah ya banyak support lah ya teman-teman ada yang peduli. Pernah saya ngalami sendiri memang Mas waktu itu Bambu Runcing berapa saya lupa ketuanya siapa ketiga itu bersamaan Damahuri itu bersamaan dengan jadwal pentas Dalang itu pernah. Nah
Ya alhamdulillah waktu Ya, itu yang awal jejer itu bapak. Nggih. Terus baru saya itu sepetan. Untungnya gitu Mas. Jadi persiapan awal saya di sini, bapak pentas di sana. Terus sudah jalan, malah waktu itu ada pengisi dari Malang, teman dari Malang nari. Terus saya diantar ke sana. Terus sana ganti terus pentas. Itu menang. Pernah itu. Tujuannya jejer bapak. Nggih. Awal enggak langsung saya gitu loh, bapak. Gua waktu itu memang ya biasanya kan memang ngalah berkait sing sepuh ngono kadang kan dekati Pak Inggi dengan bapak kan ya. Tapi waktu itu bapak sing pentas. Jadi saya mung delok jam ae. Mung delok jam kira-kira kok limbuan rampung sak jejer sakmene limbuan sakmene engko wayahku bar limbuan berarti jam sakmene aku kudu tekan kono aku. Itu pernah. Dan alhamdulillah sekarang kan wis ada teman-teman sing wis tak bilang mampu lah. Lah wong sepuh sing biasa tak gundeli di Baso di Suren kan bilang sepuh ya. Terus sing nom-nom ya koyo Mas Saipul, Mas Naim, Mas Wahab gitu. Itu biasanya sing tak pasrahi ya tulung disatono apa bersamaan ya Mas Saipul. Ya sing saletengku ngono kan, sing awal dulu PHK itu. Teman-teman itu sih sing biasanya tak pasrahi. Yes, Jadi sempet ya itu Mas. Pernah terjadi itu Mas. Ya apalagi kalau Agustusan Mas, itu yang bingung tenan. Ning SMP dekor, ngono kae ya ning sekolahan dekor, Agustusan ning kene acara. Tapi tujuane teman-teman sini masalah dekor wis dibilang wis mumpuni kabeh ngono kan ya. Yo tukang kepruk kabeh lah. Dadi wis ora kepikiran teman-teman. Nah, niku Gus Budi kalau diceriosi terus nangis Karena nangis tenan Mas. min berapa itu baru ternyata gini Mas. Ya nangis sih Mas. Kan ada info kan di kas itu masih berapa 1 juta berapa ratus kak. Ternyata dirinci lagi itu ternyata masih 700 atau 600 gitu. tidak sesuai laporan. Saya Mas Ketua sama Mas Buntas, Niam Sama yo, wakil Mas Niam. yo, Ya ini amakile. bingung Mas, karena tangis-tangisan Mas iki dhuwit golek ning ndi. Jenjang penting engko bengi terjadi saiki sore gak ada duit. Saya acara tangis-tangisan. Nggih. Ya. Iya. Mas Saipul udah gondrong? Iya. Gondrong nangis Mas. Ya sana. Gondrong nangis. Bukan aja, cuma ngetes. Perkara bambu runcing Gondrong nangis. Rangkulan Mas. Apa ya? Orang buka sih. Ada 2 aran. Nah, yang satu ini jadi studio prewangan. Oh iya. Studio prewangan. Ya alhamdulillah dari Mas Buntas ya iso apa ya? Iso mlaku ndek ndi. Kemarin sing terakhir lah pameran di Bengkulu. Oh yang itu. Yang apa iki? Sing netes. Iya. Apa itu namanya? Sing cungkup ya Mas. Iya, judulnya apa itu namanya? Hujan yang menari di rumah sang wali. Oh iya. Tahu itu. Di 2020 itu sing sepupuku sing namanya Mas Indra Prayogi ya seni rupa juga itu kan pulang ya. Karena komunitas di sana harus tutup kan ya karena kondisi pandemi nggak bisa apa-apa pulang. Nah waktu itu memang sing sananku si sepupuku kan seneng gawe-gawe. Nah ya temen ya dia pun ya PHK juga sing biasa desain baju. Nah aku ngajak beberapa teman-teman PHK sing seneng gawe-gawe, Mas Saipul, Mas Naim, Donak itu sama Mas Wahab, Cok itu sama Mas Ubed gitu. Nah, biasanya pertukangan ya dibantu Mbak Sur barang ini. Gawe-gawe, akhirnya dari situ ada teman lain juga luar desa yang sering terlibat di PHK itu akhirnya juga ikut nimbrung di situ. Studionya itu rumahnya Mas Saipul ini yang kosong. Dari buat bikin-bikin itu akhirnya di situ menjadi sebuah studio yang mana fokusnya pada seni multimedia gitu ya, seni multimedia.
tambah guyup sih mas, terus bermanfaat kanggo masyarakat, ya, kanggo lingkungan dan sekitarnya mas. Sama dengan visi dan misi awal, yaitu sosial budaya. Terus BHK tetap Mas Buntas yang mengendalikan, karena Mas Buntas adalah nyawa dari BHK. Ya tambah maju, cuman dari misi dan misi-misinya dari awal itu kan sudah banyak merubah dari karakter teman-teman kita. Jadi harapan kita ya semoga untuk lingkungan sekitar Sebontoro khususnya ya mudah-mudahan tambah maju. Tidak jauh beda banyak. Terpenting ya ngedulur. Jadi kita sudah tidak teman lagi nih. Jadi antara satu dan lain tidak teman tapi ngedulur. Ini bumi kita, Sebontoro kelahiran kita saudara. Ya, apa sih yang kita bisa buat itu bumi kelahiran kita? Aja sih. Semoga ini menjadi sejarah yang baik untuk proses kita. Hanya sebenarnya itu aja, Mas. Tapi setidaknya ada sejarah lah perjalanan kita. Oh, di era ini ada sejarah seperti ini, orangnya ini, dan itu aja. Itu bermanfaat, itu aja. Ya.